Ketika pusaka berbicara Kadang dan dia bikin datang nangis, untuk menemani di sepanjang hidup ini. Wes. Aduh, makin dalam nih ke Anton nih. Mungkin jika sebuah pusaka bisa bicara. Kayak aku sendiri tuh sama kayak pusaka-pusaka ini kayak apa ya, kayak sayang banget gitu loh. Ibarat apa? Kayak manusia gitu loh. Kayak manusia kan. Seandainya dia bisa bicara kita, aku juga pengen loh disayangin, aku pengen juga dirawat gitu kan, gitu. Aku juga pengen kayak gitu. Apalagi pusaka-pusaka yang apa namanya, yang dihabisin energinya buat dimanfaatin sama orang itu, kayak ternyata cuman sebatas itu ya. Ketika aku nggak bisa ngasih kalian apa-apa, ya udah dibuang gitu ya, gitu loh, kayak gitu tuh. Jadi kayak seandainya aja aku nggak punya Yoni ya, seandainya ini ibarat pusaka ya, seandainya aku nggak punya Yoni, apa kalian masih suka, apa kalian masih ngerawat aku, apa kalian masih sayang sama aku, kayak gitu tuh. Seandainya aku nggak punya Yoni, aku nggak punya keindahan seperti yang lain, apa masih kalian rawat gitu. Dan dia cantik, iya. Itulah seni sentuhan hati nurani yang termanifestasikan gak ya? Iya, bisa jadi ya. Aku pernah kan, ini pelajarannya, aku pengen nangis rasanya. Ini pelajaran yang pernah aku dapatkan. Aku dapat pusaka kan, dapat pusaka itu, aku nggak mau nyebutin yang mana, cuman dia tuh kayak apa ya, kayak lapis emas gitu loh, masih tipis sekali kan. Aku iseng waktu itu kan, waktu mau ngetes gitu kan, ngetes ke satu toko emas gitu, salah satu toko emas gitu kan, pokoknya di tukang emas gitulah. Aku mau ngetes ini tuh beneran emas atau bukan gitu kan. Sebelum berangkat tuh ada aja halangannya itu, entah apa, kunci kendaraanku nggak ada, terus aku cari ini nggak nemu, aku cari itu nggak nemu sebelum berangkat itu. Tapi aku tetap kekeh, aku kayak dapet feel tuh, nggak usah gitu kan, jangan nggak usah gitu. Tapi aku tetap kekeh kan, itu aku pengen tahu, aku pengen belajar gitu. Aku maksa waktu itu, aku pengen belajar, aku pengen tahu sebenarnya tuh ini emas beneran atau enggak gitu kan. Terus ya udah, aku bawa ke toko emas. Ternyata pas aku cek, itu kan ada cairan itu. Kalau emas beneran itu dia nggak berwarna, tapi kalau itu bukan emas tuh kan keluar cairan hijau gitu kan. Ya udah, aku cek tuh, aku tes, dan ternyata itu tuh jadi hijau gitu loh, jadi hijau. Padahal aku yakin itu emas, tapi kok jadi hijau gitu. Nah di situ tuh, sepanjang jalan waktu pulang tuh aku mikir ya, kok bisa hijau ya, ini berarti bukan emas gini-gini. Aku nggak itu ya, nggak aku pedulin, berarti palsu nih ya gitu. Oke. Ya udah, aku biarin aja. Terus iring berjalannya waktu, aku browsing tuh kan, ternyata cairan warna hijau itu karena lapisan emasnya tuh memang bener emas, tapi tipis banget, itu bisa jadi warna hijau. Jadi bukan karena itu bukan emas, enggak, karena lapisannya terlalu tipis sehingga itu apa ya, memuai ya mungkin ya,
atau melebur ya. Jadi emasnya belum sempat teridentifikasi tapi udah melebur duluan karena saking tipisnya. Dan itu ternyata memang bener-bener emas gitu loh. Terus akhirnya oh iya ya bener ya, karena aku cek tuh memang kelihatan mana kuningan mana emas gitu, tapi itu beneran emas gitu. Dan dari situ tuh aku sakit tuh, gara-gara itu tuh aku sakit sampai beberapa hari. Dari sakit itu akhirnya aku dapat apa ya, kayak dapat pelajaran gitu loh. Karena kan pusakanya tuh bilang ke aku gini, seandainya aku emas atau bukan, masa iya kamu nggak bisa suka, nggak bisa sayang sama aku seutuhnya, kayak gitu tuh. Kayak aku tuh dapat pelajaran tuh dalam banget. Seandainya aku bukan seperti yang kamu mau, apa kamu bisa suka sama aku, bisa sayang sama aku seutuhnya gitu. Kayak gitu tuh. Kayak apa ya, aku terlalu iya bener ya kok. Seandainya itu bukan emas, masa iya aku nggak sayang gitu kan. Namanya pusaka ya begitu, bentuknya begitu, entah dia dari apa ya begitu. Apa kamu nggak bisa sayang, nggak bisa cinta sama aku seutuhnya, kayak gitu. Ketika aku dapet kayak apa ya, intuisi kayak gitu tuh, aku langsung nangis. Sampai begitunya loh. Emang kalau aku nggak sesuai sama keinginan kamu, emang kalau aku memang bukan emas, emang kamu nggak sayang sama aku, emang nggak bisa gitu kamu suka sama aku seutuhnya seperti apa adanya aku, kayak gitu tuh. itu yang bikin aku apa ya, sedih gitu, pelajaran buat aku gitu kan. Dan aku sekarang nangis gitu kalau inget gitu, kayak apa ya, nyesek gitu loh. Masa iya kamu nggak bisa sayang sama aku gitu, seutuhnya aku gitu. Tante tahu aku dari apa atau aku bisa buat apa, emang kamu nggak bisa sayang sama aku seutuhnya gitu. Ya gitulah guys, aku jadi nangis. Itu sedikit cerita dari aku. Karena kita terlalu menuntut sesuatu sesuai dengan keinginan kita, padahal nggak semua seperti itu ya. Itu namanya mungkin ya unconditional love, cinta tanpa syarat itu. Kayak itu guys. Berat ya malam ini. Aku baru ini loh sampai nangis. Baru ini guys. Banyak pengalaman di malam gelar kasih ya. Jadi kayak apa ya kak ya, kayak aku tuh semua pasti memiliki istimewaan sendiri-sendiri kak, dan semua pasti memiliki jiwanya masing-masing. Iya betul Anton. Masuk di perenungan juga. Iya. Makanya aku pernah kan bilang bikin fit itu ya, aku nggak mau melebur itu, biar jadi dirinya dia apa adanya seperti itu. Karena aku inget pengalaman itu tuh sakit gitu.
iya betul juga gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak peduli apa ya, mungkin feelnya beda kali ya. Aku tuh gara-gara itu jadi belajar banyak, sampai aku aku implementasiin ke kehidupan sehari-hariku gitu kan. Iya betul juga, kita terlalu banyak menuntut. Bisa nggak sih kita suka atau sayang gitu kan, tanpa tanpa mengharap banyak sama orang lain. Dulu Chris dipotongnya sama oknum yang keras hatinya. Nggak tahu lah kak, semua itu punya versi benernya sendiri-sendiri. Semoga aja diberi hidayah. Hidayah nggak tuh. Aku sampai baru kali ini aku sampai nangis gara-gara pusaka. Ini tuh beneran aku sampai sakit gara-gara itu. Mungkin dibilangin ngeyel, jangan masih ngeyel aja kan. Puisi pusaka berkata dini hari.